Ali bin Abi Thalib lahir di tengah keluarga Bani Hashim, keluarga yang kelak menjadi saksi lahirnya risalah besar Islam. Dan sejak kecil hidupnya sudah dilingkupi cahaya kenabian yang perlahan membentuk jiwanya. Ia adalah putra Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, seorang pelindung Nabi di masa-masa sulit. Meski belum memeluk Islam, namun memiliki cinta dan loyalitas yang luar biasa. Sejak kecil, Ali diasuh langsung oleh Rasulullah, bukan sekadar diasuh secara fisik, tetapi dididik dengan akhlak, keteladanan, dan nilai-nilai tauhid. Rumah Nabi menjadi sekolah pertama bagi Ali, tempat ia belajar kejujuran, kesabaran, dan ketulusan tanpa banyak kata. Dari situlah tumbuh seorang anak yang hatinya bersih, pikirannya jernih, dan jiwanya siap menerima kebenaran. Ketika wahyu pertama turun, dan Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, dunia Arab masih tenggelam dalam kegelapan jahiliyah yang penuh kesyirikan dan kezaliman. Namun di tengah gelapnya zaman itu, Allah menyiapkan hati seorang anak kecil untuk menjadi pelita iman yang pertama. Ali bin Abi Thalib masih sangat muda ketika Rasulullah SAW mengajaknya kepada Islam. Usia yang bagi kebanyakan anak masih dipenuhi permainan dan kelalaian. Tetapi Ali bukan anak biasa, karena ia tumbuh di bawah bimbingan seorang nabi, tanpa ragu, tanpa menunda, tanpa meminta waktu untuk berpikir panjang. Ali menerima Islam dengan keyakinan penuh. Ia tidak bertanya tentang keuntungan dunia, tidak memikirkan risiko sosial, dan tidak takut pada penolakan kaumnya. Yang ada di hatinya hanyalah kebenaran yang ia lihat dari pribadi Rasulullah. Ali menjadi anak pertama yang masuk Islam, sebuah kehormatan yang lahir dari ketulusan, bukan ambisi. Keimanannya bukan sekadar ucapan, tetapi keputusan hidup yang akan ia pegang sampai akhir hayat. Di usia yang sangat muda, Ali telah memilih jalan yang berat, namun mulia. Saat banyak orang dewasa mencemooh dan menertawakan dakwah Rasulullah, Ali justru berdiri di samping beliau dengan penuh keyakinan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Nabi dicaci, dihina, dan dituduh gila. Namun Ali tidak goyah sedikit pun. Keimanannya tumbuh bukan karena tekanan, tetapi karena cinta dan kepercayaan. Ali belajar bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut, melainkan dari siapa yang membawanya. Dan baginya, Rasulullah SAW adalah manusia paling jujur yang pernah ia kenal. Di saat Islam masih asing dan para pengikutnya sedikit, Ali tidak pernah merasa malu mengaku sebagai seorang Muslim. Ia berani menampakkan imannya di tengah lingkungan yang memusuhi Nabi. Keberanian Ali bukan lahir dari kekuatan fisik semata, tetapi dari keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati. Ia memahami bahwa membela kebenaran sejak awal adalah tanda keikhlasan. Dan Ali telah membuktikan itu sejak masa kanak-kanaknya. Masuk Islam di usia muda membuat Ali tumbuh bersama iman yang terus menguat. Seiring bertambahnya usia, ia tidak pernah mengenal masa penyembahan berhala seperti kebanyakan sahabat lainnya. Hatinya bersih dari syirik sejak awal kehidupannya, dan inilah yang menjadikan Ali memiliki kedalaman iman dan keteguhan prinsip yang luar biasa. Sejak awal, hidup Ali bin Abi Thalib telah dipersembahkan sepenuhnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Tidur di ranjang Rasulullah. Ketika dakwah Islam mulai mengguncang Mekah, kebencian kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW mencapai puncaknya, hingga mereka merancang sebuah rencana paling kejam untuk menghabisi nyawa beliau. Para pemuka Quraisy berkumpul dan sepakat bahwa setiap kabilah akan mengutus satu pemuda terbaik, agar darah Nabi terbagi dan tidak dapat dituntut balas oleh Bani Hashim. Malam itu menjadi malam yang sangat genting, bukan hanya bagi Rasulullah, tetapi juga bagi masa depan Islam. Di saat bahaya mengepung dari segala arah, Allah menyiapkan satu hati yang benar-benar siap berkorban. Hati itu adalah hati Ali bin Abi Thalib. Rasulullah memanggil Ali dan menyampaikan rencana hijrah yang harus dilakukan secara diam-diam demi menyelamatkan risalah Islam. Namun ada satu tugas yang sangat berbahaya, yaitu meminta Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi pada malam itu. Ali memahami sepenuhnya risiko dari permintaan tersebut. Ia tahu bahwa pedang-pedang tajam telah menunggu di luar rumah. Ia tahu bahwa nyawa bisa melayang kapan saja sebelum fajar menyingsing. Namun Ali tidak bertanya tentang keselamatannya sendiri. Ia tidak meminta jaminan hidup. Ia tidak menimbang untung dan rugi. Yang keluar dari lisannya hanyalah pertanyaan tentang keselamatan Rasulullah. Ketika Nabi menjawab bahwa Allah akan melindunginya, hati Ali pun menjadi tenang. Dengan penuh keyakinan, Ali bersedia tidur di ranjang Rasulullah, mengenakan selimut Nabi, dan menempatkan dirinya tepat di posisi orang yang paling diburu untuk dibunuh malam itu. Ia berbaring dengan kesadaran penuh bahwa kematian sangat dekat. Namun di dalam dadanya,
tidak ada rasa takut yang berlebihan. Yang ada hanyalah keikhlasan dan kepasrahan total kepada Allah. Ali mengajarkan bahwa iman sejati membuat seseorang berani menyerahkan segalanya. Malam itu, rumah Rasulullah dikepung oleh para pembunuh bayaran yang haus darah. Mereka mengintip dari celah-celah, yakin bahwa target mereka sedang terlelap di dalam. Ali tetap berbaring dengan tenang, seolah tidak ada bahaya yang mengancam. Ia tidak gelisah, tidak panik, dan tidak menyesali keputusannya, karena hatinya telah mantap bersama Allah. Ketika fajar menyingsing dan para pemuda Quraisy menyerbu masuk, mereka terkejut mendapati Ali bin Abi Thalib di ranjang itu, bukan Muhammad SAW. Rencana besar mereka gagal total. Islam selamat. Risalah Allah terus berjalan. Dan semua itu terjadi karena keberanian seorang pemuda yang rela menggantikan nyawa Nabi dengan nyawanya sendiri. Ali bangkit dari ranjang itu bukan sebagai pahlawan yang membanggakan diri, tetapi sebagai hamba yang bersyukur karena diberi kesempatan berkhidmat untuk Islam. Ia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Baginya, pengorbanan itu adalah bentuk cinta kepada Rasulullah. Cinta yang lahir dari iman, bukan dari emosi sesaat. Cinta yang siap diuji dengan nyawa. Peristiwa tidur di ranjang Rasulullah menjadi bukti bahwa Ali bukan hanya kuat di medan perang, tetapi juga kuat dalam pengorbanan sunyi yang tidak disaksikan banyak orang. Ia mengajarkan bahwa keberanian terbesar seringkali terjadi dalam kesendirian, bahwa keikhlasan sejati tidak selalu diiringi sorak-sorai, dan bahwa membela kebenaran kadang berarti siap menjadi pengganti dalam bahaya. Inilah Ali bin Abi Thalib, pemuda yang menukar rasa aman dengan ridho Allah. Singa Allah di medan perang. Seiring berjalannya waktu, Ali bin Abi Thalib tumbuh bukan hanya sebagai pemuda beriman, tetapi sebagai sosok yang Allah siapkan untuk memikul beban besar dalam perjuangan Islam. Tubuhnya tidak paling besar, usianya tidak paling tua, namun hatinya dipenuhi keberanian yang lahir dari keyakinan mutlak kepada Allah. Ali memahami sejak awal bahwa membela Islam bukan sekadar ucapan, tetapi pengorbanan yang menuntut kesiapan jiwa dan raga. Ia tidak mencari popularitas, tidak mengejar pujian, dan tidak ingin dikenang sebagai pahlawan. Ia hanya ingin Allah ridho. Di Perang Badar, perang besar pertama dalam sejarah Islam, Ali berdiri di barisan terdepan, menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Pedangnya terangkat bukan karena amarah, melainkan karena perintah Allah dan Rasul-Nya. Setiap langkahnya di medan perang disertai doa dan keyakinan bahwa hidup dan mati sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Ali tidak gentar menghadapi siapapun, karena hatinya telah lama mengalahkan rasa takut. Keberaniannya membuat musuh gemetar, namun ketenangannya membuat para sahabat merasa aman. Di Perang Uhud dan Khandaq, Ali kembali menunjukkan bahwa keberanian sejati bukanlah nekat, tetapi keteguhan dalam ketaatan. Ia melindungi Rasulullah SAW dengan segenap jiwa, bahkan ketika keadaan menjadi sangat genting. Ketika sebagian pasukan kacau, Ali tetap bertahan. Ketika debu perang menutup pandangan, Ali tetap fokus pada tugasnya. Ia tidak meninggalkan Nabi, walau bahaya mengancam dari segala arah. Puncak keberaniannya terlihat jelas dalam Perang Khabar, ketika benteng-benteng kokoh kaum Yahudi tak mampu ditembus oleh pasukan Islam. Saat itu, Rasulullah SAW bersabda bahwa panji perang akan diberikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Keesokan harinya, panji itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dengan izin Allah, benteng Khaybar berhasil ditaklukkan, bukan karena kekuatan fisik semata, tetapi karena pertolongan Allah yang menyertai keimanan Ali. Namun di balik semua kisah kepahlawanannya, ada satu peristiwa yang menunjukkan kedalaman akhlak Ali bin Abi Thalib. Suatu hari, dalam sebuah pertempuran, Ali berhasil menjatuhkan musuhnya dan berada di posisi yang memungkinkan untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba, musuh itu meludah ke wajah Ali. Saat itu, Ali justru berhenti dan menjauh. Pedangnya diturunkan, dan ia mundur dengan tenang. Ketika musuh itu keheranan dan bertanya mengapa Ali tidak membunuhnya, Ali menjawab dengan keteguhan iman yang luar biasa. Ia berkata bahwa sebelumnya ia bertarung karena Allah, tetapi setelah diludahi, ia khawatir amarah pribadinya ikut campur. Ali tidak ingin satu pun tindakannya tercemar oleh nafsu. Ia lebih memilih menahan diri daripada kehilangan keikhlasan. Inilah tingkat iman yang tidak semua orang mampu mencapainya. Ali mengajarkan kepada dunia bahwa keberanian sejati adalah ketika seseorang mampu menguasai dirinya sendiri. Bahwa kekuatan terbesar bukan pada ayunan pedang, tetapi pada kemampuan menundukkan ego. Ia menunjukkan bahwa jihad bukan sekadar pertempuran fisik,
tetapi juga perjuangan melawan hawa nafsu. Akhlaknya menjadi bukti bahwa Islam datang bukan untuk melahirkan manusia kejam, tetapi manusia yang adil dan beradab. Dan Ali adalah contoh paling nyata dari ajaran itu. Meski dikenal sebagai singa Allah, Ali tidak pernah merasa dirinya hebat. Ia tidak membanggakan luka-luka perangnya. Ia tidak menjadikan kemenangan sebagai alasan untuk meninggikan diri. Semua keberanian itu ia kembalikan kepada Allah sebagai sumber kekuatan sejati. Baginya, kemenangan terbesar adalah tetap rendah hati setelah berjaya. Ali bin Abi Thalib adalah potret sempurna seorang mukmin yang seimbang, berani di medan perjuangan, namun lembut dalam akhlak, tegas dalam kebenaran namun penuh kasih, kuat dalam jihad namun tunduk dalam ibadah. Ia membuktikan bahwa iman yang kokoh akan melahirkan keberanian yang suci, dan keberanian yang suci akan melahirkan akhlak yang agung. Inilah warisan Ali yang seharusnya hidup dalam diri setiap muslim. Warisan tentang bagaimana menjadi kuat tanpa kehilangan kemanusiaan. Lautan ilmu dan keadilan yang sunyi. Ali bin Abi Thalib dikenal bukan hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi karena kedalaman ilmunya yang menjadikannya rujukan para sahabat dalam memahami agama. Sejak muda, ia selalu berada dekat Rasulullah SAW, menyerap setiap ucapan, setiap sikap, dan setiap keputusan Nabi dengan perhatian penuh. Ilmu Ali tidak lahir dari buku atau majelis yang ramai, melainkan dari kedekatan yang terus-menerus dengan sumber wahyu. Ia belajar bukan sekadar untuk tahu, tetapi untuk mengamalkan. Dan itulah yang membuat ilmunya hidup. Rasulullah SAW sendiri memberikan kesaksian tentang keluasan ilmu Ali dengan sabda yang masyhur, bahwa beliau adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya. Ungkapan ini bukan pujian kosong, melainkan pengakuan atas kedalaman pemahaman Ali terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ali memahami ayat bukan hanya dari lafaznya, tetapi dari ruh dan tujuannya. Ia tahu kapan hukum harus ditegakkan dengan tegas, dan kapan hikmah harus didahulukan. Inilah ciri ulama sejati. Ketika Ali diangkat menjadi khalifah, amanah besar itu tidak membuatnya berubah menjadi penguasa yang mencintai dunia. Ia tetap hidup sederhana, mengenakan pakaian yang sama seperti rakyat biasa, dan makan makanan yang paling sederhana. Ali tidak membangun istana megah, karena hatinya tidak tertambat pada kemewahan. Ia memahami bahwa jabatan hanyalah ujian, bukan kehormatan. Dan ujian itu harus dijawab dengan keadilan. Dalam memimpin, Ali sangat tegas terhadap kezaliman. Meski pelakunya adalah orang dekatnya sendiri, ia tidak membedakan antara kawan dan lawan dalam urusan hukum. Baginya, keadilan adalah amanah Allah yang tidak boleh dikompromikan. Ia pernah berperkara di pengadilan dengan seorang Yahudi, dan Ali menerima keputusan hakim, meski keputusannya merugikan dirinya. Inilah teladan keadilan yang lahir dari iman. Ali sering menasihati para pejabatnya agar tidak terbuai oleh kekuasaan dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ia mengingatkan bahwa rakyat adalah titipan Allah yang kelak akan menuntut pertanggungjawaban. Baginya, memimpin berarti melayani, bukan dilayani. Setiap keputusan harus lahir dari rasa takut kepada Allah, bukan dari ambisi dunia. Inilah prinsip kepemimpinan yang langka. Meski ilmunya luas dan kedudukannya tinggi, Ali adalah pribadi yang sangat tawadu. Ia tidak pernah merasa paling benar. Ia selalu membuka ruang musyawarah dan menerima nasihat. Baginya, kebenaran lebih utama daripada gengsi. Dan sikap inilah yang membuat ilmunya semakin bercahaya. Dalam banyak nasihatnya, Ali sering mengingatkan manusia tentang kefanaan dunia. Ia berkata bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Ia menasihati agar manusia tidak tertipu oleh kenikmatan sesaat yang akan segera berlalu. Baginya, orang cerdas adalah yang mempersiapkan bekal untuk akhirat, dan bekal terbaik adalah amal saleh yang ikhlas. Ali bin Abi Thalib mengajarkan bahwa ilmu tanpa akhlak adalah kesombongan, dan kekuasaan tanpa keadilan adalah kehancuran. Ia menjadi bukti bahwa kecerdasan sejati harus berjalan seiring dengan ketakwaan, bahwa kepemimpinan yang benar lahir dari hati yang bersih, dan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari jabatan, tetapi dari kejujurannya di hadapan Allah. Inilah Ali, lautan ilmu yang tenang, namun dalam. Di siang hari, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai singa yang ditakuti di medan perjuangan, namun ketika malam turun dan manusia terlelap, ia berubah menjadi hamba yang paling takut kepada Allah. Gelapnya, malam menjadi saksi bisu tangis panjang Ali dalam sujud-sujudnya. Ia berdiri lama dalam sholat, seakan dunia dan segala isinya telah lenyap dari hatinya. Bagi Ali, malam bukan waktu beristirahat,
melainkan waktu untuk mengadu dan berserah. Di saat itulah jiwanya benar-benar hidup. Ali sering berbicara dengan dunia seolah dunia adalah makhluk yang mencoba menipunya. Ia berkata bahwa dunia telah berkali-kali ia talak dan tidak akan ia rujuk kembali. Kalimat itu lahir bukan dari kebencian, tetapi dari kesadaran akan kefanaan. Ali memahami bahwa cinta berlebihan kepada dunia hanya akan memperberat langkah menuju akhirat. Karena itu, ia memilih hidup sederhana dan hati yang merdeka. Dalam doa-doanya, Ali tidak meminta kemuliaan dunia. Ia justru memohon ampunan atas dosa-dosa yang mungkin tidak disadarinya. Ia menangis karena takut amalnya tidak diterima. Ia gemetar bukan karena ancaman manusia, tetapi karena khawatir akan murka Allah. Inilah rasa takut yang melahirkan ketenangan sejati. Ali pernah berkata bahwa seandainya tabir akhirat dibuka, keyakinannya tidak akan bertambah karena imannya sudah begitu kokoh. Namun keyakinan itu tidak membuatnya sombong. Justru semakin tinggi iman Ali, semakin rendah hatinya. Ia selalu merasa amalnya kecil di hadapan kebesaran Allah. Dan perasaan itulah yang membuatnya terus memperbaiki diri. Hingga tiba suatu subuh yang kelam di Masjid Kufah. Ketika Ali melangkah menuju salat dengan hati yang tenang dan wajah yang bercahaya. Di saat ia bersujud, pedang beracun menghantam kepalanya. Darah mengalir, namun dari lisannya keluar kalimat kemenangan. Ia berkata bahwa, demi Tuhan Ka'bah, ia telah menang. Bagi Ali kematian dalam keadaan bersujud adalah puncak keberhasilan hidup. Di detik-detik terakhirnya, Ali tidak memikirkan balas dendam. Ia justru berwasiat agar pelakunya diperlakukan dengan adil. Ia melarang penyiksaan, ia meminta agar keadilan ditegakkan tanpa melampaui batas. Bahkan di ambang kematian, akhlaknya tetap bersinar. Ali meninggalkan dunia bukan sebagai raja yang bermahkota, tetapi sebagai hamba yang selesai dengan amanahnya. Ia pergi membawa luka, namun juga membawa ketenangan. Ia wafat dalam keadaan mencintai Allah dan dicintai olehnya. Hidupnya menjadi pelajaran abadi tentang makna iman, kesabaran, dan keikhlasan. Dan wafatnya menjadi pengingat bahwa tujuan hidup seorang mukmin adalah perjumpaan dengan Rabb-nya. Kisah Ali bin Abi Thalib bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk diteladani. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari kedekatan dengan Allah, bahwa keberanian sejati lahir dari iman yang bersih, dan bahwa hidup yang penuh makna adalah hidup yang dipersembahkan sepenuhnya untuk kebenaran. Semoga kisah ini menumbuhkan cinta kita kepada para kekasih Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.